Disuruh ngegambar 30 anime yang berbeda hanya dalam waktu 2 menitan aja. Hati-hati nih, editor bisa tergantikan nih. Meningkatkan FPS 2 kali lipat tanpa mengganti komponen. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kemarin ada yang komen kayak gini, "Bang, coba dong rakit PC yang canggih. Sekarang kan zamannya udah AI." Ya intinya seperti itu. Apakah bisa ya meningkatkan FPS 2 kali lipat tanpa mengganti komponennya? Terus akhirnya nggak ada yang bercanda bang. Waduh ya. Oke, jadi saya tanggapin aja komentar di video rakitan PC yang kemarin ya, tapi dengan mode serius, nggak bercanda, nggak apa-apa ya. Karena rakitan PC ini tuh beneran canggih ya, bisa melipat gandakan FPS 2 kali lipat ya tanpa mengganti komponen. Wah, beneran bisa. Nah, makanya di video kali ini saya rakit PC-nya menggunakan komponen-komponen canggih. Keren banget. Untuk total rakitan PC-nya nanti di akhir aja ya. Dan ini yang membuat si PC canggih ini adalah GPU-nya. Di sini saya menggunakan Zotac GeForce RTX 5060 Ti Twin Edge OC. 16 GB, 128 bit GDDR7 dengan kode name-nya Blackwell. Dia tuh punya CUDA Core 4608, RT Core-nya 36, ini udah generasi keempat ya RT Core-nya. Dan Tensor Core-nya 144. Terus interface-nya udah PCIe 5.0x8. Secara teknologi, ini yang paling canggih untuk saat ini ya. Jadi ya nggak ada lagi ya GPU yang paling canggih ya ini RTX 50 series. Dan pastinya sudah mendukung DLSS 4 Multi Frame Generation. Itu fitur apa sih bang? Nanti kita akan tes ya di pengujiannya dan secanggih apa gitu fitur itu. Untuk DisplayPort-nya ini ada 3 kali DisplayPort 2.1 dan 1 HDMI yang support 4K 480Hz. Spek singkatnya di sini saya menggunakan Intel Gen 12 ya, Core i5. RAM-nya seperti biasa 2 kali 8 GB, NVMe-nya 256 GB. Terus casingnya ya nih dari Venomer X Mars ya, nggak terlalu estetik, ada RGB-nya dikit lah ya. Yang penting ya tadi itu ya canggih. Waduh, saya juga jadi nggak sabar ya, pengen cepet-cepet ngetes seberapa canggih si PC ini. Ya udahlah, daripada panjang videonya, sekarang kita akan masuk ke pengujiannya. Let's go. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pengujian pertama. Saya tes game dulu ya, Cyberpunk 2077. Karena game ini udah support DLSS 4. Resolusinya saya tes semua game di resolusi 1440p atau 2K ya. Presetnya high pastinya. Di sini hanya mendapatkan ya di bawah 60 ya, 40, 60, 70 naik turun seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba aktifkan DLSS 4 ya, frame generation-nya ini kali 4. Lihat nih ya, grafiknya tuh hampir sama, detailnya juga hampir sama, tapi FPS bisa menyentuh 140-an lebih. Wah, canggih banget ya. Nah, ini tuh berkat adanya Tensor Core generasi kelima yang dijalankan di DLSS 4 frame generation ini. Ini bisa meningkatkan FPS 2 kali lipat tanpa mengganti komponen, hanya mengaktifkan fitur DLSS 4 tadi. Kalau kita pakai GPU yang lain, ya mana bisa gitu ya meningkatkan FPS sebanyak ini. Game selanjutnya ini nggak asing lah ya dengan game FPS atau game tembak-tembakan. Ini saya contohkan aja di game yang terbaru, ini rame banget ya. Game Marvel Rifle ini dari Steam. Game ini tuh butuh akurasi kecepatan untuk hit musuhnya. Makanya latensi kecepatan nembak tuh sangat berpengaruh karena harus cepet-cepetan nembak musuhnya ya. Nah, di sini Nvidia tuh punya fitur namanya Nvidia Reflect, dimana ketika latensi shoot di mouse kita ini lambat, maka kita akan kalah cepat sama musuhnya. Ini tuh bukan cheat ya, tapi ini fitur yang dihadirkan oleh Nvidia untuk gamer yang suka main game tembak-tembakan. Bisa perhatikan kalian latensi di pojok layar ya. Ketika diaktifkan fitur Nvidia Reflect, latensinya tuh kecil, bahkan di bawah 10 milisecond. Dibandingkan ketika tidak diaktifkan si latensinya, kita bisa mendapatkan 20 ya lebih lah ya ketika tidak diaktifkan Nvidia Reflect-nya. Nah, kalau kita pro player, perbedaan latensi sekecil ini tuh sangat berpengaruh ke skill menembak kita, apalagi kalau didukung dengan monitor gaming. Fitur ini tuh bisa dimanfaatkan oleh pro player yang menggunakan GPU dari Nvidia, bisa nembak lebih cepat daripada musuhnya. Bukan hanya di game aja canggihnya, kita juga bisa manfaatin aplikasi AI lain ya. Disuruh kerja, bisa nggak ya? Misalkan ya, saya tes di Easy Diffusion.
buat perintah teks ke gambar. Di sini saya coba membuat 30 referensi anime menggunakan RTX 5060 Ti. Hanya membutuhkan waktu 2 menit 30 detik aja. Dengan kecepatan rata-rata 9,6 iteras per second. Ini tuh kenceng banget ya. Disuruh mikir, disuruh ngegambar 30 anime yang berbeda hanya dalam waktu 2 menitan aja. Satu lagi yang canggih nih ya, saya tes di Comfy UI. AI ini tuh murni bekerja menggunakan GPU untuk rendernya. Seperti saat saya buka aplikasinya, run Nvidia GPU. Kalau kalian mahir dan ulik-ulik aplikasi ini bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Proses rendernya tuh 100% ya, di sini menggunakan RTX 5060 Ti. Kalian bisa lihat usage-nya tuh ngeri banget ya. Tapi hasilnya tidak mengkhianati. Outputnya tuh cantik banget, detail dan rapi. Ya walaupun di sini saya kasih prompt-nya tuh yang sederhana. Saya yakin nih kalau kalian profesional di bidang ini bakalan hasilin cuan yang gede. Lanjut, gimana nih kalau misalkan di aplikasi editing? Kebetulan saya di sini ngeditnya pakai Premiere Pro, jadi saya coba praktekkan aja ya. Ini banyak fitur AI yang bisa dimanfaatin seperti scene edit detection. Ini tuh bisa memilah video secara otomatis. Atau ada text based editing, di mana kita bisa langsung memotong video dari teks yang ada di videonya, atau menghilangkan kalimat yang diucapkan saat wawancara berlangsung. Semua ini dilakukan dengan AI. Pengujian tambahan aja, di sini saya coba Blender BMW 27 ya menggunakan RTX 5060 Ti, sanggup menyelesaikan render 8,16 detik, hampir mendekati performa RTX 4070 dan terpaut jauh jika dibandingkan dengan RTX 4060 Ti yang 8 GB. Terus tambahan aja, karena di sini tuh Nvidia kan punya aplikasi sendiri, Nvidia F ya. Banyak fitur yang bisa kita gunakan, seperti ada Nvidia Broadcast. Ini tuh bisa membuat efek blur ketika kita streaming. Kita juga bisa ganti background tanpa harus pakai green screen di belakangnya. Bisa juga auto frame ke wajah kita ya, seolah-olah kameranya yang ngikutin pergerakan kita. Padahal itu AI yang menjalankannya. Canggih ya. Lalu ada chat RTX juga, ini hampir sama dengan chat GPT, tapi ini lebih private ya. Jadi nggak pakai jaringan internet, fitur ini tuh tetap bisa bekerja. Aduh, masih ada satu lagi teman-teman, ini untuk para streamer gamer. Sekarang kan banyak banget ya. Ketika menggunakan RTX 5060 Ti, ini sudah mendukung NVENC generasi ke-9. Kecanggihannya apa sih? Nah ini tuh lebih efisien bitrate-nya, hemat 12-20% dibandingkan NVENC generasi 8 yang sebelumnya. Walaupun kita streaming dengan bitrate kecil, hasilnya tuh tetap detail dan lancar. Lalu sudah mendukung streaming resolusi tinggi 4K 60 fps, dan ini bisa secara real time dilihat oleh para penonton streamer kita. Tuh kan, keren banget nggak ya? Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya performa dari rakitan PC 13 jutaan? Untuk rinciannya nanti saya akan simpan sekilas aja di sini ya. Pertama, untuk game, bener kan? Di sini bisa meningkatkan 2 kali lipat FPS ya dengan fitur yang hanya ada di RTX 50 series ini, yakni si Prime Generation tadi. Kalau kita menggunakan GPU di bawahnya, ya tidak bisa mengaktifkan fitur Prime Generation tadi. Jadi FPS-nya nggak bisa meningkat 2 kali lipat. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, dipakai kerja Premiere Pro ya. AI-nya tadi ya bisa milih-milih tek secara cepat gitu ya. Videonya udah beres aja gitu. Itu AI yang bekerja gitu ya. Jadi wah, hati-hati ini, editor bisa tergantikan nih. Gitu ya. Terus apalagi ya? Untuk streaming ketika menggunakan RTX 5060 karena udah support NVENC generasi ke-9. Jadi walaupun bitrate-nya kecil, tapi hasil outputnya itu tuh bisa jauh lebih detail, jauh lebih lancar lah. Intinya seperti itu ya. Keren juga ya, enak gitu kalau misalnya kita nonton live streaming terus 60 fps 4K gitu, detailnya tuh wah keren banget. Coba aja nanti kalian komentar aja di bawah, misalkan wah bang kurang canggih, harusnya bisa ini, bisa itu, bisa ini gitu ya. Komentar aja di bawah, siapa tahu nanti saya tertantang ya untuk rakit PC terus bisa melakukan hal yang kalian minta gitu ya. Ya mudah-mudahan aja gitu ya. Jadi simpan aja komentar kalian di bawah ya. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.